Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Farudin MM selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Operasional, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Kebetulan kali ini kita akan membawakan materi mengenai perencanaan agregat, di mana di sini yang akan menjadi pemateri pertama yakni adalah Alia Veronica Zalspana, pemateri kedua yakni saya sendiri, Nikmatus Subaidia, dan pemateri ketiga nanti akan dibawakan oleh Hikmatul Maula, dan pemateri terakhir atau yang keempat akan dibawakan oleh Zalfiatus Zahra. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pematerian pertama. Kami persilahkan. Selamat siang, di sini saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan materi tentang perencanaan agregat yang mencakup konsep, pengertian, serta fungsinya dalam proses produksi perusahaan. Yang pertama, pengertian perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah proses merencanakan jumlah produksi, tenaga kerja, dan tersedia dalam jangka menengah yang biasanya 3 hingga 18 bulan untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efisien dan ekonomis. Dalam perencanaan ini, manajemen operasi menetapkan kapasitas produksi yang dibutuhkan untuk menghadapi permintaan yang bisa berubah-ubah baik karena musim, tren pasar, atau faktor eksternal lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan kapasitas sehingga perusahaan tidak mengalami kelebihan biaya, kekurangan produk, atau penumpukan stok. Dalam perencanaan agregat, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama, tingkat produksi. Berapa banyak barang yang harus diproduksi? Yang kedua, jumlah tenaga kerja. Apakah tenaga kerja yang ada mencukupi atau perlu ditambah? Yang ketiga, persediaan. Bagaimana strategi pengelolaan stok barang agar tidak berlebihan atau kurang? Yang keempat, lembur dan subkontrak. Apakah perlu menambah jam kerja atau menggunakan pihak ketiga? Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara permintaan dan kapasitas produksi. Selanjutnya, ada fungsi perencanaan agregat. Yang pertama, menentukan strategi produksi yang optimal. Perencanaan agregat membantu perusahaan memilih strategi terbaik untuk menghadapi fluktuasi permintaan. Misalnya, apakah akan meningkatkan produksi, menambah lembur, atau menggunakan stok yang ada. Tujuannya adalah mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Yang kedua, menjaga konsistensi antara rencana penjualan dan produksi perencanaan agregat. Memastikan bahwa jumlah produk yang akan diproduksi sesuai dengan rencana penjualan perusahaan. Hal ini membantu menghindari kelebihan atau kekurangan produk di pasar. Yang ketiga, mengukur dan mengevaluasi kinerja produksi dengan perencanaan agregat. Manajemen bisa melakukan evaluasi rutin terhadap proses produksi jika kinerjanya tidak sesuai target. Bisa dilakukan penyesuaian pada tenaga kerja, jadwal, atau kapasitas produksi. Yang keempat, menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan perencanaan agregat, membantu mengatur agar kapasitas produksi tidak melebihi atau kurang dari kebutuhan. Jika perlu, bisa dilakukan penyesuaian melalui lembur, perekrutan baru, atau bahkan subkontrak. Yang kelima, memantau dan menyesuaikan produksi hasil produksi yang nyata dibandingkan dengan perencana produksi. Jika ada perbedaan, perencanaan agregat memandu untuk melakukan penyesuaian cepat dan tepat. Yang keenam, mengelola persediaan produk jadi fungsi. Ini penting agar persediaan tampak efisien dan tidak membebani biaya. Jika permintaan menurun, produksi bisa diturunkan atau stok disesuaikan untuk menghindari pemborosan. Yang ketujuh, menyusun dan mengatur jadwal produksi utama. Perencanaan agregat menjadi dasar dalam menyusun jadwal produksi mingguan atau bulanan, sehingga seluruh proses berjalan sesuai rencana dan tepat waktu. Nah, secara keseluruhan, fungsi utama dari perencanaan agregat adalah mengoptimalkan sumber daya perusahaan agar bisa memenuhi permintaan pasar dengan biaya minimum dan efisiensi maksimum. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pematerian di mana di sini saya akan membahas tentang tujuan perencanaan agregat dan parameter perencanaan agregat. Langsung saja kita mulai ke pembahasan tentang tujuan perencanaan agregat. Ketika mendengar kata tujuan perencanaan agregat, apa sih yang terbenak dalam pikiran kalian?
Seperti yang kita tahu, dalam dunia ini pasti setiap makhluk hidup memiliki tujuan hidupnya masing-masing, tak terkecuali dengan perencanaan agregat ini. Ada beberapa para ahli yang merumuskan tujuan dari perencanaan agregat, yakni Hazer dan Render pada tahun 2015, Kusuma pada tahun 2004, dan Krajewski pada tahun 1998. Dari tiga pendapat tersebut memiliki kesamaan serta dapat disimpulkan tentang tujuan perencanaan agregat. Nah, dalam hal ini saya menemukan kesimpulan tersebut dalam sebuah buku manajemen operasional yang ditulis oleh Bapak Farudin MM yang menjelaskan bahwa tujuan utama perencanaan agregat yakni untuk mencapai biaya yang rendah atau bisa juga disebut dengan efisiensi biaya. Akan tetapi ada suatu strategis lain yang mungkin memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi daripada hanya mencapai efisiensi biaya, di mana hal tersebut mencakup mengurangi masalah ketenaga kerjaan, mengendalikan tingkat persediaan, dan memenuhi tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa memiliki tujuan yang berbeda, di mana perusahaan manufaktur bertujuan untuk menghubungkan tujuan strategis perusahaan dengan rencana produksi, sementara perusahaan jasa bertujuan untuk menghubungkan tujuan dengan jadwal tenaga kerja. Dan adapun tujuan lain dari perencanaan agregat itu sendiri. Yang pertama, mengembangkan suatu strategi produksi yang komprehensif dan seimbang antara permintaan dan pasokan sambil memperhatikan pengurangan biaya secara maksimal. Walaupun biaya bukan satu-satunya faktor yang diperhatikan, tetap merupakan aspek yang sangat penting. Kedua, menyediakan informasi yang diperlukan untuk merancang perencanaan sumber daya sehingga perencanaan tersebut dapat dibuat untuk mendukung rencana produksi yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga, mengatur produksi dan tenaga kerja secara efektif dalam menghadapi perubahan permintaan yang fluktuatif dengan tujuan mengurangi ketidakstabilan yang mungkin terjadi dan mencapai konsistensi dalam kegiatan produksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai parameter perencanaan agregat. Dalam konteks perencanaan produksi, ini merujuk pada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menyusun rencana produksi. Parameter membantu perusahaan untuk menyeimbangkan antara permintaan dan kapasitas produksi dengan biaya minimal. Nah, adapun beberapa parameter utama dalam perencanaan agregat yakni semua sumber daya yang tersedia, jumlah karyawan, tingkat persediaan yang telah ditentukan, dan penjadwalan yang diperlukan. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan. Yang pertama, tingkat modal perusahaan. Ini tuh memiliki peran yang signifikan dalam menentukan strategi dan penggunaan mesin serta peralatan. Jika perusahaan memiliki modal yang besar, ini akan memungkinkannya untuk menggunakan mesin dengan utilitas dan kapasitas yang tinggi. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki modal yang kecil, maka kemungkinannya akan menggunakan mesin dengan utilitas dan kapasitas yang rendah. Yang kedua, perencanaan juga perlu mempertimbangkan tingkat keahlian para pekerja, karena tingkat keahlian yang tinggi akan berdampak pada hasil produksi yang baik. Hal ini akan mengurangi biaya produk cacat dan akhirnya membantu menekan biaya produksi secara keseluruhan menjadi seefisien mungkin. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang mempertimbangkan tingkat keahlian pekerja sangat penting dalam meningkatkan kualitas produksi. Dengan tingkat keahlian yang tinggi, jumlah produk cacat dapat diminimalkan sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien dan perusahaan dapat mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Nah, selanjutnya dalam parameter perencanaan agregat ada juga yang namanya biaya inventaris atau biaya penyimpanan dalam kurung holding cost. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang berkaitan dengan penyimpanan barang dalam persediaan, seperti biaya gudang, biaya keamanan, biaya penyusutan, serta biaya bunga modal yang tertanam dalam stok. Seperti yang dijelaskan dalam kutipan dari Sumartono at L 2013, yakni biaya inventaris juga dipengaruhi oleh jenis barang yang diproduksi. Jika produk yang dihasilkan memiliki variasi yang tinggi, maka persediaan tidak dapat dikonsolidasikan menjadi satu kali, melainkan membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih banyak. Hal ini akan meningkatkan biaya inventaris karena memerlukan lebih banyak tempat penyimpanan, sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi variasi produk, semakin sulit untuk mengonsolidasikan persediaan sehingga ruang penyimpanan yang dibutuhkan lebih besar dan biaya inventaris meningkat. Hal ini harus dipertimbangkan dalam perencanaan agregat untuk mengoptimalkan keseimbangan antara persediaan dan biaya operasional. Nah, setelah membahas mengenai apa itu pengertian perencanaan agregat, fungsi perencanaan agregat, tujuan perencanaan agregat, dan parameter perencanaan agregat, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai input-output
perencanaan agregat dan biaya perencanaan agregat. Baik, di sini kita akan membahas mengenai input dan output perencanaan agregat terlebih dahulu. Nah, kita akan membahas informasi apa saja yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan produksi yang efektif dan hasil apa saja yang diharapkan. Nah, pertama-tama, mari kita bahas mengenai input perencanaan agregat. Informasi apa saja sih yang diperlukan agar perencanaan agregat berjalan dengan efektif? Nah, input perencanaan agregat itu ada 4. Yang pertama ada ketersediaan sumber daya, yang kedua ada data permintaan, yang ketiga ada kebijakan perusahaan, dan yang keempat atau yang terakhir ada biaya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ketersediaan sumber daya. Nah, kita itu perlu mengetahui sumber daya yang tersedia selama periode rencana produksi. Hal ini itu mencakup jumlah tenaga kerja dan kapasitas fasilitas pabrik. Menurut para ahli ekonomi, pemahaman yang mendalam tentang sumber daya ini adalah kunci agar produksi tidak mengalami kendala. Lalu yang kedua ada data permintaan. Nah, informasi permintaan dikumpulkan melalui proses peramalan dan pesanan. Data ini kemudian diterjemahkan menjadi tingkat produksi yang diperlukan. Data yang akurat membantu perusahaan memprediksi kebutuhan pasar dengan tepat, seperti yang disarankan oleh banyak praktisi manajemen operasi. Yang ketiga, ada kebijakan perusahaan, di mana kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan perencanaan agregat juga sangat penting. Hal ini mencakup keputusan untuk melakukan subkontrak dengan perusahaan lain. Kebijakan mengenai tingkat persediaan, pemesanan ulang, dan juga keputusan terkait lembur. Nah, kebijakan yang jelas membantu perusahaan menjalankan operasional secara konsisten dan efisien. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada biaya, di mana perusahaan harus mempertimbangkan berbagai jenis biaya seperti biaya penyimpanan persediaan, biaya pemesanan, biaya subkontrak, biaya lembur, dan biaya perubahan persediaan. Nah, dengan mempertimbangkan semua biaya ini, perusahaan dapat mengendalikan pengeluaran secara optimal. Nah, banyak para ahli, termasuk Sekendar dan Kristomi, menekankan bahwa pengendalian biaya merupakan faktor penting dalam perencanaan agregat. Nah, setelah kita membahas informasi mengenai apa saja input perencanaan agregat, selanjutnya kita akan membahas mengenai output perencanaan agregat, di mana output perencanaan agregat berfokus pada yang pertama yaitu ada minimalkan biaya total, di mana output utama adalah untuk mengoptimalkan pengeluaran total. Hal ini mencakup biaya produksi, persediaan, tenaga kerja, dan biaya lain yang terkait. Nah, tujuan utamanya adalah agar pengeluaran perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin. Yang kedua, ada proyeksi tingkat persediaan, di mana perencanaan agregat memberikan proyeksi atas tingkat persediaan, termasuk persediaan bahan baku, tingkat output, tenaga kerja, penggunaan subkontrak, dan pemesanan ulang. Nah, proyeksi yang tepat membantu menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang ketiga, ada minimalkan perubahan angkatan kerja dan produksi, di mana salah satu tujuan penting adalah meminimalkan perubahan yang terjadi pada tingkat angkatan kerja dan produksi. Hal ini bertujuan untuk mencapai stabilitas dalam proses produksi dan menghindari fluktuasi yang tidak diinginkan. Stabilitas operasional ini mendukung efisiensi secara keseluruhan. Yang keempat, ada maksimalkan penggunaan unit produksi dan perlengkapan, di mana output perencanaan agregat juga mencakup pengaturan jadwal produksi yang efisien untuk memaksimalkan penggunaan unit produksi dan perlengkapan yang tersedia. Dengan begitu, kapasitas produksi yang ada dapat dimanfaatkan dengan optimal. Yang kelima atau yang terakhir, ada jadwal produksi berbasis kelompok produk, di mana output perencanaan agregat berupa jadwal produksi yang mengelompokkan produk berdasarkan famili atau kelompok serupa.
Misalnya, di industri otomotif, jadwal produksi akan memberikan informasi tentang jumlah total mobil yang harus diproduksi dalam periode tertentu. Bukan spesifik per merek atau model, pendekatan ini membantu dalam perencanaan secara strategis dan menyeluruh. Menurut Sukendar dan Kristomi, perencanaan agregat bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam produksi dan pengelolaan sumber daya. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam pengendalian biaya dan pengelolaan persediaan, tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tingkat pelayanan yang optimal. Para ahli ekonomi yang lain juga menekankan pentingnya data yang akurat dan kebijakan perusahaan yang konsisten sebagai fondasi dari perencanaan agregat yang sukses. Jadi, dalam perencanaan agregat terdapat input yang meliputi ketersediaan sumber daya, data permintaan, kebijakan perusahaan, dan biaya. Nah, dari input tersebut dihasilkan output berupa minimalisasi biaya total, proyeksi persediaan, stabilitas tenaga kerja dan produksi, maksimalisasi penggunaan unit produksi, serta jadwal produksi berbasis kelompok produk. Nah, memahami materi ini secara mendalam sangat penting untuk menciptakan strategi produksi yang efektif dan efisien. Semoga dengan penjelasan ini memudahkan kalian dalam memahami perencanaan agregat dengan baik. Setelah kita membahas input dan output perencanaan agregat, selanjutnya kita akan membahas apa saja jenis biaya yang terlibat dalam perencanaan agregat dan bagaimana masing-masing berperan penting dalam proses produksi. Nah, pertama itu ada ongkos penambahan tenaga kerja atau yang sering disebut dengan hiring ongkos, di mana biaya ini biasa dibutuhkan saat perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru, di mana ada beberapa biaya tambahan yang harus diperhitungkan, seperti biaya iklan untuk mengumumkan posisi lowongan kerja, biaya seleksi untuk mencari kandidat yang sesuai, dan biaya pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan baru. Nah, meskipun pelatihan ini tidak menghasilkan produk secara langsung, investasi dalam pelatihan tenaga kerja merupakan investasi yang jangka panjang. Nah, dengan pelatihan yang tepat, tenaga kerja yang awalnya kurang berpengalaman dapat berkembang menjadi lebih produktif dan efisien. Nah, sejumlah ahli ekonomi juga menyatakan bahwa peningkatan kompetensi karyawan akan berimbas positif pada keseluruhan kinerja perusahaan. Nah, yang selanjutnya, yang kedua ada ongkos lembur dan ongkos menganggur, atau biasa disebut dengan overtime cost dan undertime cost, di mana ongkos lembur ini merupakan biaya tambahan yang ditanggung perusahaan ketika karyawan bekerja melebihi jam kerja normal. Nah, biasanya biaya lembur ini berkisar sekitar 150% dari upah tenaga kerja normal. Nah, meskipun lembur peningkatan kapasitas produksi, terlalu banyak lembur juga dapat menyebabkan kelelahan karyawan dan absensi yang lebih tinggi. Nah, untuk ongkos menganggur sendiri, itu terjadi jika perusahaan memiliki lebih banyak karyawan daripada yang dibutuhkan. Dalam situasi ini, kelebihan tenaga kerja harus dialihkan ke kegiatan produktif lainnya. Namun, bila tidak ada rencana efektif untuk mengatasi hal ini, perusahaan akan menanggung ongkos menganggur yang dihitung berdasarkan jam ketidakaktifan, tingkat upah, dan tunjangan lainnya. Nah, pendapat para ahli juga menunjukkan bahwa manajemen tenaga kerja yang efisien sangat krusial untuk menghindari kedua kondisi ini, sehingga produktivitas tetap stabil dan biaya tidak membengkak. Berikutnya, yang ketiga, kita akan membahas mengenai biaya persediaan dan biaya kehabisan persediaan, atau biasa disebut dengan inventory cost dan back order cost, di mana biaya persediaan ini mencakup biaya penyimpanan yang meliputi pajak, modal, asuransi, kerusakan properti, dan biaya sewa gedung. Nah, menyimpan persediaan memang menimbulkan biaya, namun diperlukan untuk menjaga kelancaran produksi. Sedangkan biaya kehabisan persediaan terjadi jika perusahaan tidak menyimpan persediaan yang cukup. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian akibat kekurangan barang yang seharusnya tersedia untuk memenuhi permintaan. Nah,
Tim pasokan itu harus cermat dalam memproyeksikan peningkatan permintaan agar dapat menentukan jumlah persediaan yang ideal. Para ahli menyarankan agar perencanaan persediaan didasarkan pada data historis dan tren pasar untuk mengoptimalkan keseimbangan antara biaya penyimpanan dan resiko kehabisan stok. Lalu, yang keempat atau yang terakhir ada ongkos subkontrak atau biasa disebut dengan subkontrak cost. Di mana ketika permintaan melebihi kapasitas produksi normal, perusahaan biasanya melakukan outsourcing atau menyewa jasa pihak lain untuk meningkatkan kapasitas produksi. Namun, biaya outsourcing ini biasanya lebih mahal daripada proses manufaktur sendiri dan ada resiko keterlambatan pengiriman dari kontraktor. Nah, menurut Kurniasari, keputusan untuk menggunakan subkontrak harus diambil dengan hati-hati. Meskipun dapat membantu memenuhi permintaan yang mendadak, biaya dan resiko keterlambatan harus diperhitungkan agar tidak mengganggu rencana produksi secara keseluruhan. Nah, jadi secara ringkas ada 4 jenis biaya utama dalam perencanaan agregat yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada ongkos penambahan tenaga kerja, yang kedua ada ongkos lembur dan ongkos menganggur, yang ketiga ada biaya persediaan dan biaya kehabisan persediaan, yang keempat atau yang terakhir ada biaya atau ongkos subkontrak. Nah, memahami dan mengelola biaya-biaya ini dengan tepat sangat penting agar perusahaan dapat menjalankan proses produksi secara efisien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, dengan pendekatan yang tepat, perusahaan tidak hanya mengendalikan pengeluaran tetapi juga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menerangkan terkait strategi perencanaan agregat. Nah, di dalam perencanaan agregat ini terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Di antaranya, yang pertama yaitu strategi yang dapat digunakan untuk perencanaan agregat ini yaitu perencanaan agregat secara murni. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu memvariasikan tingkat persediaan. Nah, di sini manajer ini dapat meningkatkan stok barang saat permintaan rendah untuk mengantisipasi lonjakan permintaan di masa yang akan datang. Namun, keputusan ini akan berdampak kepada peningkatan biaya-biaya seperti penyimpanan, asuransi, penanganan, penyusutan, resiko pencurian, serta investasi modal. Biaya ini juga biasanya 15-40% dari biaya barang per tahunnya. Namun di sisi lain, jika bisnis memasuki era pemerintahan yang meningkat, kelangkaan yang dihasilkan dapat menyebabkan tidak adanya penjualan karena waktu tunggu yang lama dan layanan pelangganan yang lebih buruk. Namun dengan strategi ini, jumlah karyawan dan jam kerja dipertahankan sedemikian rupa sehingga tingkat produksi juga bisa menjadi nilai tetap. Selanjutnya yaitu ada memvariasikan jam kerja di dalam strategi perencanaan agregat ini. Di sini perusahaan ini dapat mempertahankan jumlah karyawan dengan konsisten untuk mencapai tingkat produksi yang tetap. Dengan variasi utama hanya terjadi pada jumlah jam kerja. Strategi ini juga didasarkan pada asumsi bahwa karyawan diberi bayaran berdasarkan jam kerja yang mereka lakukan. Nah, ketika permintaan meningkat, strategi ini merespon dengan meningkat waktu lembur untuk meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu mengubah jumlah tenaga kerja. Nah, strategi ini melibatkan penyesuaian jumlah karyawan berdasarkan tingkat permintaan yang tinggi ataupun rendah. Biaya yang terkait dengan strategi ini meliputi biaya perekrutan karyawan baru, seperti biaya promosi, tes, wawancara, dan pelatihan, serta biaya yang mungkin timbul dari pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Strategi ini lebih sesuai untuk situasi di mana penambahan atau pengurangan karyawan tidak memengaruhi peran yang krusial, seperti pekerjaan kasar di hotel atau pabrik. Namun, perusahaan yang membutuhkan karyawan berkualifikasi tinggi mungkin menghadapi tantangan dalam menerapkan strategi ini, karena karyawan yang berkualifikasi cenderung memilih pekerjaan tetap yang lebih stabil. Strategi ini juga dapat digunakan saat ada pasokan tenaga kerja yang berlimpah di pasar.
Meskipun demikian, terlalu sering melakukan perampingan dapat memiliki dampak negatif juga, seperti menurunkan semangat kerja karyawan hingga memengaruhi produktivitas mereka. Baik, barusan saya sudah jelaskan terkait strategi perencanaan agregat ya. Adapun 3 hal yang sudah saya contohkan tadi, sudah saya paparkan tadi. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai metode perencanaan agregat. Nah, di sini itu ada dua macam. Yang pertama yaitu metode heuristik ataupun trial and error. Sering juga dikenal sebagai metode pembuatan grafik dan diagram. Adapun beberapa contoh metode heuristik dalam hal ini sebagai berikut. Metode pengendalian tenaga kerja. Metode pengendalian tenaga kerja yang dijelaskan melibatkan penyesuaian kapasitas produksi dengan permintaan di saat ini. Ketika permintaan meningkat, kapasitas produksi juga ditingkatkan. Namun, jika permintaan menurun di periode berikutnya, kapasitas produksi pun akan dikurangi. Dengan demikian, metode ini memastikan bahwa jumlah produksi sesuai dengan permintaan yang ada. Oke, selanjutnya yang kedua ada metode pengendalian persediaan. Nah, bisa juga disebut dengan pengelolaan gudang ataupun warehouse management. Di sini merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan pengiriman barang yang diperlukan dalam proses produk dan waktu tertentu. Dengan demikian, strategi ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan produksinya dengan fluktuasi permintaan dengan menyesuaikan jumlah jam kerja pekerjanya. Next yaitu mengubah jumlah tenaga kerja. Di poin yang ketiga ini, melibatkan penyesuaian jumlah karyawan berdasarkan tingkat permintaan yang tinggi ataupun rendah. Biaya yang terkait dengan strategi ini meliputi biaya perekrutan karyawan baru seperti biaya promosi, tes wawancara dan pelatihan serta biaya yang mungkin timbul dalam. Oke, sekarang kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode pengendalian persediaan. Bisa juga disebut dengan pengelolaan gudang atau warehouse management. Di sini merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan pengiriman barang yang diperlukan dalam produksi berjalan dengan optimal, sehingga memastikan kelancaran produksi dan mengurangi resiko yang mungkin timbul, seperti adanya kekurangan barang. Nah, dengan mengoptimalkan biaya penyimpanan seminimal mungkin, perusahaan dapat mencapai keuntungan dengan menjaga jumlah persediaan yang rendah. Selanjutnya kita ke poin berikutnya, yaitu tentang biaya pemutusan hubungan tenaga kerja ataupun firing cost. Nah, biasanya pemutusan hubungan tenaga kerja ini terjadi di dalam situasi tertentu. Dalam situasi di mana ada penurunan permintaan produk atau penurunan produktivitas yang signifikan di dalam suatu perusahaan manufaktur. Saat tingkat produksi menurun, permintaan terhadap produk juga menurun dan perusahaan seringkali harus menyesuaikan kekuatan kerja mereka dengan permintaan yang lebih rendah di perusahaan tersebut. Ini dapat menyebabkan kelebihan produksi yang disimpan di gudang dan berpotensi mengakibatkan biaya yang tidak terkendali. Pemberhentian tenaga kerja merupakan keputusan yang sulit bagi perusahaan karena juga berdampak kepada kehidupan individu yang terlibat. Biasanya perusahaan akan mencoba mengambil langkah-langkah terlebih dahulu seperti pemindahan tugas, pelatihan ulang, ataupun restrukturisasi organisasi sebelum memutuskan untuk melakukan pemberhentian tenaga kerja secara pasti. Oke, next. Selanjutnya di metode ini ada metode pengawasan subkontrak. Nah, metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan produksi dengan mengurangi kebutuhan minimum saat ini. Jadi, ketika permintaan melebihi tingkat produksi, outsourcing terjadi. Namun, ada beberapa risiko yang terkait dengan metode ini, seperti kehilangan kontrol atas produksi yang disubkontrakkan, risiko kualitas dari subkontrak. Oke, sekarang yang terakhir yaitu tentang metode campuran. Metode campuran ini merupakan pendekatan yang menggabungkan beberapa faktor dalam menentukan tingkat faktor produksi yang optimal. Nah, faktor-faktor tersebut mencakup aspek-aspek seperti aliran produksi,
jumlah mesin yang digunakan, jumlah hari kerja, tingkat efisiensi, penggunaan mesin, ataupun pola kerja dalam beberapa shift. Nah, metode ini mempertimbangkan kondisi aktual dalam menentukan laju produksi. Dalam metode campuran ini, jika terjadi kelebihan produksi, barang-barang tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari. Ini dapat membantu mengatasi fluktuasi permintaan atau kebutuhan produksi tambahan. Namun, jika terjadi kekurangan produksi, perusahaan dapat melakukan lembur untuk menambah kapasitas produksi. Begitu. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya paparkan. Saya mungkin akan membacakan kesimpulan terkait apa yang sudah dibahas dari awal mengenai perencanaan agregat. Jadi, perencanaan agregat ini merupakan suatu proses penting di dalam sebuah manajemen operasi yang bertujuan untuk menyelaraskan kapasitas produksi dengan fluktuasi permintaan di dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, perencanaan agregat membantu perusahaan di dalam menentukan sebuah strategi produksi yang efisien, baik ini melalui pendekatan tingkat produksi tetap, pengejaran permintaan, maupun strategi gabungan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.